Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dokter laporkan aksi intimidasi yang dilakukan oleh keluarga pasien. Diduga tak mahir berenang, seorang bocah perempuan tenggelam di perairan Sungai Musi. Lomba gerak jalan pelajar Kabupaten Ogan Komering Ilir berlangsung meriah dengan kostum-kostum yang unik. Kita ke informasi pertama. Seorang dokter melapor ke polisi atas intimidasi yang dilakukan oleh keluarga pasien. Sedangkan keluarga pasien yang dilaporkan mengaku karena tidak dilayani dengan semestinya. Merasa diintimidasi keluarga pasien, seorang dokter datangi Polres Musi Banyuasin. Di dalam video ini diduga keluarga pasien memaksa dokter untuk melepaskan masker yang digunakan saat melakukan perawatan di ruang VIP rawat inap RSUD Sekayu pada Selasa lalu. Peristiwa itu dialami Dr. Syahpri Putra Wangsa, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang sedang merawat pasien seorang perempuan lansia. Sang dokter merasa terancam dan tidak nyaman atas perbuatan keluarga pasien. Ya, jadi kita harus menentukan sikap, harus tegas. Kalau terjadi lagi seperti ini akan membahayakan malu perawat, dokter umum, ya bukan hanya spesialis saja. Itu adalah garda terdepan. Kalau mereka terancam, gimana? Sementara keluarga pasien yang diduga melakukan intimidasi mengaku jika tersulut emosi saat sang ibu diduga tidak dilayani dengan semestinya. Padahal tidak menggunakan BPJS dan melakukan perawatan dengan pembiayaan secara mandiri. Ini ibu saya ini tiap hari disuruh tunggu dahak. Tiap hari suruh tunggu dahak. Tiap hari dahak dikit-dikit tunggu dahak, dikit-dikit tunggu dahak. Hasil dia bilang hasil ronsen. Kita sewa ruangan VIP ini untuk pelayanan. Dengar nggak ya? Pelayanan yang bagus. Nah, itu saya nanya ke Pak Sapri, kalau begini kita kan masuk ruangan VIP berharap dapat kapasitas yang lebih lah. Lalu Pak Sapri bilang ada di situ, makanya saya sedikit emosi. Di situ Pak Sapri bilang ke saya, kamu harus bersyukur, sabar. Saya kan di situ nggak marah, nggak ada marah di situ kan. Saya disuruh sabar. Kenapa saya disuruh bersyukur? Di situ emosi saya memuncak Bapak Ibu. Maklum yang namanya saya juga kan masih jiwa muda, masih anak muda. Melihat ibu saya kembali, di situ saya sangat-sangat emosional saat itu. Saat ini laporan sang dokter telah diterima oleh SPKT Polres Musi Banyuasin dan ditangani oleh Satreskrim Polres Banyuasin atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan. Muhammad Ardi melaporkan dari Musi Banyuasin. Diduga tak mahir berenang, seorang bocah perempuan tenggelam di perairan Sungai Musi, Kota Palembang. 3 orang sempat terseret arus namun 2 lainnya berhasil diselamatkan oleh warga. Sejumlah orang ramai berkumpul di tepi Sungai Musi, Jalan Sultan Agung, Kelurahan 1 Ilir, Kota Palembang. Keramaian ini terjadi setelah peristiwa tenggelamnya seorang bocah perempuan bernama Sakila yang berusia 11 tahun. Korban tenggelam di perairan Sungai Musi saat berenang bersama 2 orang temannya pada Rabu sore. Ketiganya yang bermain air di dekat depot pasir telah diperingatkan oleh warga sekitar, namun tidak diindahkan ya. Alhasil ketiganya terseret oleh arus Sungai Musi. Warga yang melihat korban terseret berusaha menyelamatkan, namun 1 orang bocah perempuan tak bisa diselamatkan lalu tenggelam. Tadi lagi mandi, lompat, tikok naik, 3 masih. Terus disuruh naik, tak galak. Terus biar kami berlari, tak lama itu kejadian.
sopir operator itu yang kejadian bingok nih kan. Sempet nolong juga sopir operator itu kan? Tidak, dorong lain sopir dam. Ada yang merenangi tadi kak? Ya sopir dam tadi nyelamat dari Diko itu. Oh, 2 selamat? Ya Diko hilang. Siko hilang. Itu cowok apa cewek kak yang ini? Yang hilang tuh Betino. Oh betina. Mereka ini lagi apa di sini kak? Lagi mandi. Oh lagi berenang ya? Iya lagi berenang. Ibu korban hanya bisa meratapi anaknya yang hilang dan belum ditemukan. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri hingga malam masih melakukan pencarian dengan berbagi tim. Petugas juga melakukan penyelamatan di sekitar lokasi korban tenggelam, namun hingga tengah malam korban belum ditemukan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Seorang perempuan di kota Palembang yang tengah mengendarai sepeda motor ditabrak oleh mantan suaminya dengan menggunakan sepeda motor. Akibatnya korban yang terjatuh ke aspal mengalami luka lecet di tangan dan kakinya. Luka di sejumlah bagian tubuh akibat ditabrak mantan suami membuat Syafika mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Palembang. Perempuan 34 tahun itu mengaku telah ditabrak oleh mantan suaminya yaitu Alfian Eka Saputra dengan menggunakan sepeda motor. Akibatnya korban mengalami luka lecet pada bagian tangan dan kakinya serta kaca matanya rusak. Kejadian berawal saat korban baru pulang bekerja dipepet terlapor dengan menggunakan sepeda motor di depan sebuah hotel di kawasan Jalan POM 9, Palembang. Terlapor mendesak korban agar segera mengembalikan sepeda motor milik tantenya yang dipinjam korban. Meski korban meminta waktu karena sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan anaknya sekolah, namun terlapor tidak terima dan justru menabrak sepeda motor korban dengan sepeda motornya hingga korban terjungkal ke aspal. Sampai luka? Di kaki ada luka, ada lebam juga. Itu siapa yang numpuk itu? Ngapu dia numpuk itu, mantan laki dia? Kalau dia dipepet-pepet tuh karena disuruh balik ke motor. Motor itu punya tantenya, dipinjam ke kami karena untuk anaknya sekolah. Disuruh balik ke malam itulah oleh dia. Kami ngomong kaget, besok aku nak rembukan dulu sama keluarga aku. Udah setuju, dipepet-pepetnya terus sampai di tombolnya. Sampai tombolnya. Bukan dia ngajak balik lagi bukan? Kalau awal-awal kemarin, pas ngajak balikan ini Guna kepentingan penyidikan, korban diminta polisi melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang. Sementara dalam waktu dekat, terlapor akan segera dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan saksi terlapor. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang warga Palembang alami pencurian sepeda motor 2 kali dalam 1 bulan. Di kejadian terakhir sepeda motor hilang di siang hari. Aksi kejahatan pencurian kini tak kenal waktu, tak perlu menunggu malam dan keadaan sepi. Meski di siang bolong tak menyurutkan aksi kejahatan 2 pelaku curanmor ini. Aksi ini terjadi di perumahan Green Residence Sukosari, Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang pada Sabtu pekan lalu. Tak butuh waktu lama, pelaku yang berjumlah 2 orang memainkan peran, 1 orang bertindak sebagai eksekutor, sementara 1 orang lain yang mengawasi lokasi sekitar. Korban yang menyadari sepeda motor yang terparkir di halaman rumah raib digondol maling, berusaha mengejar pelaku, namun usahanya gagal. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku telah mondar-mandir sebanyak 3 kali sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor. Nasib sial ini bukan pertama kali dialami korban. Pada bulan Juli lalu, korban juga mengalami hal serupa. Saat itu sepeda motor korban yang diparkir di pasar saat tengah berjualan juga raib digondol maling. Ngambilnya dia di sini, masuk dari sini, terus dia ada helm kan, taruhnya helm di sini, dikuncinya, tak langsung lari. Dipatahkan stangnya? Ya, yang sikoknya lah nunggu di sini, yang sikoknya tuh, yang baju merah. Ya, bener Ayu dalam 1 bulan ini 2 kali kejadian? Iya benar. Sebelumnya di mana Ayu? Sebelumnya di Pasar Pagi Macan Lindungan. berarti rawan sini. Bisa di samping toko kami. 2 kali menjadi korban pencurian sepeda motor. Korban pun melapor pada pihak kepolisian dan berharap dapat meringkus pelaku dan membawa kembali sepeda motor yang telah dibawa kabur. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.